Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kajian hadis secara tematik, syariat manasik haji itu kadang diposisikan yang kelima, tapi kadang diposisikan yang keempat. Kedua hadisnya sahih. Untuk bisa memadukan dua hadis yang tampaknya kontradiksi ini, tentu dibawa pada pemahaman secara kontekstual. Jadi pertanyaannya sama kepada sahabat An, manasik haji itu diposisikan yang kelima, tapi kepada sahabat B diposisikan manasik haji itu yang keempat. Yang kelimanya malah puasa. Kenapa demikian? Bisa saja yang bertanya ini urusan haji gampang, duitnya akeh, gak iso lempar jumroh bayar, gak bisa tawaf numpang dan sebagainya. Bawa asisten 4 bisa, sebagai bodyguardnya bisa, sehingga setiap tawaf bisa cium hajar aswad misalnya. Tapi urusan puasa, masya Allah, susahnya luar biasa. Sampai-sampai Ustaz, sajanjane saya puasa 2 bulan, 3 bulan gak apa-apa, pokoknya oleh ngerokok. Ada yang gitu. Padahal ketika haji ya gak ngerokokan, ya gak apa-apa. Ramadan gak rokokan ya gak apa-apa. Itu namanya difahami tergantung kondisi yang bertanya. Dan banyak hadis yang bisa difahami seperti ini. Kadang Rasul ditanya rukun Islam itu ada berapa? Jawabnya hanya 1. 1 pun bervariasi. Kadang jawabannya 1, apa ya Rasul? Birrul walidain. Kadang ditanya rukun Islam ada berapa? 1, apa ya Rasul? As-sholatu ala waqtiha. Itulah bijaknya Pak Yai kita ini membuat heboh masyarakat karena rukun Islam itu tidak ada 5 tetapi hanya 3. Ini kalau nggak ngerti asbabul wurudnya bahaya, bisa-bisa dianggap kafir orangnya. Yang menyatakan gini nggak sembarang orang, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan lagi, bahwa rukun Islam itu bukan ada 5 tetapi ada 3. Kok bisa begitu? Beliau itu mengumpulkan orang-orang gelandangan. Nah, dakwah kepada orang gelandangan itu jangan dikasih rukun Islam ada 5, cukup hanya 3. Napa niku Pak Yai? 1, ucapake kalimat 2 syahadat. Napa niku? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mboten ngangge bondo Pak ya gak belas. Ngomong dengan keyakinan. Kaping pindho napa Pak Yai? Kaping pindho iku sholat rangkaian wirid donga mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ngangge bondo Pak Yai? Enggak, cukup pakaian yang menutup aurat. Setiap hari kalian juga sudah menutup aurat, cuma yang bersih. Kaping 3 napa Pak Yai? Siam poso. Napa poso niku? Boten mangan, boten ngombe, boten berbuat yang bisa membatalkan poso mulai subuh sampai maghrib. Belum pun biasa nih ngoten poso Pak Yai. Malah kula boten mulai subuh, mulai bengi sampai bengi mati. Nah ternyata bijak. Orang gelandangan jangan dikasih syariat untuk zakat. Mereka yang penting dizakati. Apalagi syariat haji. Kapan duit-duit iso haji? Itu bijaksananya dakwah secara kontekstual sesuai dengan kondisi. Maka kalau saya ditakdirkan jadi nabi, Bapak Ibu tanya, rukun Islam ada berapa? Ya saya jawab, 1. Apa Pak Nabi Zainuddin? Ojo kredit. Oh, kok enggak dikredit? Nikah yo kredit, kuliah kredit, rumah kredit, motor kredit. Nah itu bijaknya seorang yang memberi bimbingan sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Maka jangan dikit-dikit menuduh kontradiksi. Enggak. Sampai muncul pertanyaan, terus lafaz yang benar dari Rasul yang mana? Ini dianggap orang belum mengerti ilmu hadis, tapi mencacat hadis. Banyak sekarang itu para pemerhati hadis tapi bukan ahli hadis. Bahaya. Manasik haji dianggap berat, betul, bukan dianggap lagi. Sehingga Allah itu sampai memberi sinyal manis tatawa ilaihi sabila. Depan sini kosong ibu-ibu, nggak cukup ibu-ibu. Sini nggak apa-apa gitu. Biar kena shopping. Mumpung ada YouTube. Nggak apa-apa. Darurat. Nanti kita besarkan masjid ini 5 kali lagi ya Pak. Kemana memanjangnya? Ke sana. Asal nggak ganggu jalan. Nah, gitu. Itu ceritanya. Namun harus disadari, walaupun berat, tapi masih kategori fitrah. Nah, ini artinya siapa saja yang mampu menjalani, entah itu laki, entah miskin, entah sakit, entah apa, bisa. Itu ciri khas ajaran Islam. Walaupun tanpanya berat, tetapi fitrah. Itu sesuatu yang berat itu tambah, jangan dibeban berat lagi. Biar kita tahu kayak apa sederhananya manasik haji Nabi. Masya Allah, berapa lama hijrah? Sudah 8 tahun hijrah ke kota Madinah.
belum bisa menjalani manasik haji, padahal ayatnya sudah turun, perintahnya sudah turun. Tahun ke-8 uji coba gagal karena dihadang oleh orang kafir di Hudaybiyah. Muncul yang namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kira-kira 22 kilometer ke arah Jeddah. Jadi turis-turis itu yang dari Jeddah, kalau tidak paspornya Muslim itu nggak boleh masuk Mekah, dibelokkan ke arah luar tanah haram. Dari Jeddah itu ke arah tanah haram, halal. Hanya Muslim yang boleh masuk, non Muslim boleh kalau betul-betul dalam kondisi darurat. Dokter-dokter yang non Muslim karena sangat dibutuhkan masuk ke tanah haram. Teknisi, insinyur, Masya Allah, di bawah Masjid Nabawi itu ada 4 arah bawah. Yang paling atas itu untuk yang namanya parkiran, paling bawah itu nanti teknisi. Masya Allah, tuh nggak pernah ada sebelum sholat, sebelum ada adzan tes nggak ada. Pernah dengar sampai disebut dulu, coba nggak ada. Luar biasa, indikatornya itu luar biasa. Itu ada sedikit error saja sudah keluar indikatornya. Tuh justru bukan Muslim yang ahlinya, terpaksa mendatangkan tim ahli. Itu ceritanya. Baru tahun berikutnya kita diizinkan untuk pergi haji. Perjalanan sudah 15 hari. Itu namanya musor, terhalang menyelesaikan ibadah haji. Niatnya sudah dari rumah masing-masing. Ihlalnya karena dari Madinah di Dzul Hulaifah atau Bi'ir Ali. Itu bisa dibayangkan. Maka jamaah yang saya pandu, saya sarankan untuk ihlalnya itu bersyarat. Syaratnya tahallul saya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, bergantung di mana Allah menghentikan saya. Kadang-kadang apa? Sampai entah Mekah ngeblang, tidak sadarkan diri, tidak bisa melanjutkan. Tapi Indonesia diakal-akal, disafari wukufkan. Jadi jamaah yang nggak sadar itu dinaikkan ambulan, diwukufkan di atas ambulan itu, padahal tidak sadar. Alasannya yang penting wukuf sana. Sebenarnya ya tidak benar. Wukuf itu bukan hanya sekedar berdiam kok. Harus ada unsur zikirnya dan lain sebagainya. Ada kasus bukan serombongan saya bawa 3 rombongan lebih. Nah, ini di rombongan yang ke-7. Tiap hari saya amati, kok enggak tahallul, kain ihram terus. Saya kira dia haji ifrad, tidak boleh membatalkan ihram sampai tuntas manasik haji.
Saya tidak boleh menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Tanya, sampean kok nggak tahalul gitu? Sudah Ustaz, nah itu kok pakai pakaian ihram terus? Mohon maaf Ustaz, saya ini punya target umroh 50 kali. Iya, jadi saya nggak boleh nyalakan. Karena pernah terjadi kasus, betul. Terjadi kasus itu sudah berapa kali saya ingatkan, di sana nanti ada buah rutop, kurma yang masih kemampu. Murah, kalau di Medina paling 5 real, tapi kalau di Mekah 8 real. Rutop itu jenisnya macam-macam. Nah karena enak, beli hampir 1,5 kilo dihabiskan. Barang enak, kau boleh makan nate. Sehingga dia tiap hari ikhraman aja. Saya tanya, sampean ikut ifrat atau tamattu? Tamattu Ustaz. Kok pakai ikhram terus? Di 2 hari ini tidak bisa pakai celana Ustaz. Kenapa? Kakek rutop. Waduh, kandaan nih kok. Apalagi nggak bawa istri. Oh, itu ceritanya. Jadi nggak boleh saya nerima orang lain dengan kacamata sendiri. Tanya ada apa. Terpaksa walaupun dia bukan rombongan saya nasihati. Kalau bisa Anda umroh berkali-kali silakan. Tapi nanti setelah haji ngamuk, nggak cukup Ustaz. Waktunya itu nggak cukup. 1 hari kemampuan saya hanya 2 kali, kadang 3 kali. Duit 50 bagi nggak cukup. Saya tanya lagi, kenapa sih sampai punya target 50 kali? Tiba jalan umroh. Ya Allah. Ngaku 1 umroh itu 5 juta. Tapi saya kelak 250 juta. Wah. Padahal waktu itu biaya hajinya hanya 7 juta. 87. Baru 7 juta. Berarti ya baru 18 kali katanya ngeblak sampai wukuf di Arafah itu tidak sadarkan diri. Habis hajian datang ke saya, Ustaz, saya anggap hajian saya batal. Loh, kan sudah diwukuf safari kan? Iya, tapi aku gak sadar. Ya terserah, itu Anda sendiri yang menghukumi. Saya doa biar bisa haji lagi. Oh bagus. Kira-kira 4 tahun atau 5 tahun pas saya mandu lagi ketemu lagi. Nanti umroh berapa kali? Sekali aja Ustaz. Gak dodolan mana sampean kalah. Ya Allah. Ini bukan fiktif loh. Cerita nyata. Jadi ceritanya begitu ada pergi haji itu, tonggo-tonggo itu minta dihajikan. Wani bayar 5 juta, ya Allah. Mulai gak dipanggil apa, gak noleh temenan. Nah itu ceritanya. Saya suruh tolong ihlalnya pakai syarat. Suatu saat terjadi di luarnya, entah kena COVID, entah perang, gagal untuk menyelesaikan, sudah ada syarat, nggak ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat aja gitu, apalagi ketika di bawah pimpinan Hajjaj yang terkenal itu. Mau nggak wedi sampean nanti kalau pergi? Enggak. Kenapa? Saya bersyarat. Iya. Jadi tidak ada masalah. Karena ibadah haji itu dianggap awalnya beda dengan ibadah umrah.
umroh, ihlangnya ya untuk haji, Mas. Tidaklah kami keluar bersama Rasul kecuali ihlangnya untuk haji. Labbaika hajjan. Tidak ada yang umroh. Rasul itu sebelum haji sudah umroh 3 kali, Pak. Sehingga dengan hajinya nanti menjadi umroh 4 kali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, boleh tidak mengamalkan yang sunnah sebelum menyelesaikan kewajiban? Oh, di televisi itu ditanya, Ustazah, saya masih punya utang puasa Ramadan 4 hari, boleh tidak puasanya awal dulu? Gak boleh, kewajibannya dulu dilakukan. Kok yang sunnah? Ini pemikiran. Aisyah saja mengkodoknya di bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Memang Aisyah tidak pernah puasa sunnah. Tidak, itu pemikiran. Kalau berpemikiran berhadapan dengan tuntunan, yang diikuti tuntunan atau pemikiran? Tuntunan. Ini bukti Rasul sudah umroh tuh sebelum beliau pergi haji. Kalau enggak boleh, kasihan biro travel. Iya, yang punya umroh kasih tuh aku turun haji. Sing wis haji kasih tuh aku wis haji wajib. Ndak boleh. Bahagialah pengelola umroh. Iya. Nah, pada waktu itu kan penduduk Mekah masih kafir, Pak. Sehingga sesuai dengan perjanjian kita boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Niat kita untuk haji. Tapi bagaimana misalnya kondisi Abu Sufyan yang dulu, ini belum meluk Islam loh Abu Sufyan. Dulu yang memaki-maki Rasul, meludahi Rasul, bahkan makar kepada Rasul. Sekarang Rasul datang dengan membawa kira-kira 80.000 sahabat. Ketir-ketir enggak? Iya. Sampai yang didatangi pendemo 7 juta kumpul di Monas. Ketir-ketir enggak sampean? Lari, Pak. Ke samping airport. Beyon apa-apa? Wong. Ya apa? Keweden dhewe, Pak. Tapi Rasul enggak seperti yang dia sangka. Dia ada dendam. Dididik oleh Allah. Fabima rahmatin min Allah lintalah. Hanya dengan rahmatnya Allah hati menjadi lunak. Wahai Allah, kapan ya kita mewarisi kayak begini, apalagi bagi mubalik pribadi saya. Waduh, fitnahnya banyak. Yang difitnah Wahabi lah, yang difitnah Darul Hadis lah, yang difitnah NU lah, macam-macam. Apa salahnya sih aku jadi NU? Salah enggak? Enggak. Pengalaman jadi NU itu menyenangkan. Loh, iya. Berkatnya ya loh. Namanya kiai, ki loro ai kawanan. Karena istri yang 2. Nah kalau dikasih 1, istri yang kedua makan apa? Ini kok berkat ini loh. Siji Muhammad Ria. Masa ada yang memfitnah saya Darul Hadis, macam-macam. Ya karena saya memang membina pondok Darul. Bahkan yang lebih parah, dia teroris.
karena saya membina di grup di sana. Yang tidak apa-apa penilaian orang. Bu ya takut itu apa? Sampai memang ikut tahlilan kan? Sopo ikut tahlilan? Buktinya beritanya viral gitu. Aku diundang. Waktu tahlilan diundang untuk ngisi tausiah waktu tahlilan gitu. Jadi bukan ikut tahlilan, enggak. Pak Mutin bilang Al-Fatihah ilah ini, saya niati untuk saya sendiri, ngapain untuk mahir? Apa salahnya ikut baca Al-Fatihah? Misalnya begitu, ketika disuruh mimpin doa, karena mayitnya layak didoakan, kenapa tidak kita doakan? Gitu. Jadi saya diundang memberi tausiah setelah tahlilan gitu. Masuk ngenteni tahlilan mari kayak takok. Buyar. Jadi itu ceritanya, jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Nah, begitu Rasul tidak ada dendam, ceramahnya singkat padat. Wahai umat, kalian yang mau masuk rumah Allah, Baitul Atiq, dijamin aman. Itu jaminan Al-Quran. Faman takhalahu kana amina. Dan kalian yang mau masuk rumahnya Abu Sufyan, dijamin aman. Coba, mana dendamnya Rasul? Justru dengan cara seperti itulah Abu Sufyan akhirnya memeluk ajaran Islam. Diikuti seluruh penduduk Makkah berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Idza ja'a nasrullahi wal begitu mereka memeluk Islam, mereka pun ingin ikut hajian bersama Rasul. Sehingga mikotnya dari mana? Nanti turun Al-Quran. Mikotnya dari tempat domisili masing-masing. Kalau kita sudah datang ke Makkah, hari di Masjidil Haram kita diletakkan di hotel, di mana nanti mikot hajinya cukup dari hotel masing-masing. Ini yang sering keliru. Kenapa? Di lapangan kita ini digurak. Karena apa? Bisnya sedang nunggu. Bisnya ini nggak boleh lama-lama parkir. Kalau lama parkir kena tilang gitu. Berapa berangkat dan kita tidak diberangkatkan ke namanya Mina, tapi langsung ke Arafah. Nah, di saat seperti ini banyak yang tidak ikhlas. Sampai di Arafah ditanya baru sadar. Sampai tadi tidak ikhlas, belum. Itu menurut fatwa di sana harus kembali ke hotelnya lagi. Oh, bisa kembali ke hotel, besok balik nang Arafah. Nah, sudah, mohon ampun kepada Allah, ikhlas. Untuk apa? Nah, itu perlunya setiap aktivitas jamaah di refreshing terlebih dahulu. Besok acara kita begini, maka yang sering dilupakan adalah ini. Jangan lupa ini, diingatkan begini. Itu ceritanya sama dengan begitu sampai di Mina, sampai di Bi'r Ali, Dzul Hulaifah. Nggak ilah, padahal sholat, ikut sholat. Turun ikut sholat, saya ingatkan ya. Turun dari bis, diingat-ingat bis nomornya berapa, posisi parkirnya, karena bisnya sama semua. Sering salah naik bis. Selalu saya ingatkan, saya kasih tanda bendera. Ojo lagi naik bis. Naik bis, nanti lain maktab, bingung nanti.
Gak kumpul sampai teman, kumpul sampai dia. Bingung. Nah, sudah tahu sekali dua kali ditanya, ihram sampai untuk apa? Jawabannya, enak kanggo oh kasep. Lah sampai di viral itu untuk apa? Untuk umroh atau untuk haji? Itu ceritanya, masya Allah, banyak kekeliruan. Kenapa? Waktu manasik itu tidak mendidik yang memberi manasik itu. Wes gak usah neko-neko melu aku selamat. Loh iya kalau sampai sehat terus, anak loro ya Allah. Ada lagi, wes ibu ya anak bilang bapak ya anak sampai wakili ya aku melu sampai kaiso. Kadang pecah namanya suami istri harus mandiri. Suatu saat terjadi emergensi bisa menyelesaikan apa sendiri. Kok sama gak melo? Aja urunan kakek ngomong. Itu ceritanya banyak terjadi. Maka target manasik itu harus mandiri. Suatu saat terjadi emergensi, entah lepas dari jamaah, dari kiainya, bisa menyelesaikan sendiri. Nah, terjadi itu di jamaah saya. Undang-undang jenderal dipegang istrinya itu marah-marah. Aku coba tuntun aku jenderal. Iya. Akhirnya selesai semua tujuh kumpul dulu. Laporan ketua regu lengkap apa enggak sebelum kita sa'i. Begitu cara saya. Ada laporan regu berapa? Regu 2 ada apa? Tinggal 1 jamaah saya jenderal. Oh iya, itu kata istri yang ngomong gitu. Sudah saya tuntut tidak mau Ustaz. Katanya aku gak usah tuntut aku jenderal. Semua ketua regu siap tarik gimana sang jenderal ini. Tiba tengok. Ditakoi sampai sudah berapa kali tawafnya? Cik telu pegel. Yang 2 madu, yang 1 lapor. Sudah ketemu Ustaz. Lagi tengok Ustaz. Ditakoi cik oleh telu Ustaz. Hanya kalau gitu kita tunggu sebentar. Nah, sebelum saya ingatkan mohon maaf, di sini tidak ada jenderal. Ya Allah. Waduh, banyak kena ketakan. Itu ceritanya. Boleh istirahat, boleh minum, boleh. Maka selalu saya bawa seperti anak TK dulu, bawa kalung, saya kasih air, tapi jangan beli dari Indonesia. Kalian melku. Itu kono-kono oleh sing kuning itu. Kalau beli di sana boleh. Kalau beli di Indonesia, kalau kau melku. Itu namanya teori ekonomi Saudi. Nah, nanti pulang dipenuhi sama diisikan ke jerigen, TV minum. Perlunya apa? Capek minum, kepanasan guyur. Itu waktu tawaf. Lalu sa'i juga bisa. Pengalaman seperti itu. Alhamdulillah. Akhirnya memeluk Islam enak Rasul. Nah, di Ka'bah itu masih ada 360 patung. Gimana? Ada 2 versi. Terserah panjenengan ya Rasul. Ada. Maka mohon maaf, dengan tongkat kemandunya itu Rasul menyampaikan firman Allah. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Hancur kabeh. Itu yang akhirnya jadi mujarobat. Kakaknya mujarobat Samsul Ma'arif. Alhamdulillah sudah
kapan saya belajar? Maka kalau saya ditawur 100 orang, silakan maju. Tangan kanan mengantarkan ke liang lahat, tangan kiri mengantarkan ke IGD. Silakan maju temenan, melayu. Ya, Masya Allah, dari petunjuk menjadi seperti itu. Ada versi yang lain, serahkan kepada kami, mereka sendiri yang menghabisi. Ini yang namanya model pemberdayaan. Nggak usah susah-susah kita, biarkan mereka diberdayakan. Patung yang mereka sembah harus mereka anjurkan sendiri. Ini proses kayak cara Musa terhadap umat yang kafir itu. Anda nyembah sapi, iya, bunuh sapi. Belum nggak bunuh Tuhan itu. Itu namanya pendidikan akar mas. Kalau sudah mau menghancurkan patungnya, tidak akan lagi kembali ke mereka. Tuh mulai tawaf selesai, kemudian Umar interupsi. Ya Rasul, gimana kalau kita sholat di makom Ibrahim? Bukan makam ya, makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Kalau nggak musim haji, sampai boleh menteleng itu. Masya Allah, telapak kau ini dan yang dukuri, sehingga bisa meletakkan jaraknya itu hampir 4 meter. Kalau orangnya nggak tinggi, diuncang. Berarti Nabi Adam dulu nggak salah. 60 biro itu sama dengan hampir 30 meter. Dan ini ngomai kayak opan. Munsret. Ya Allah, sekarang baru tamat TK kami, anaknya jadi cipret ya. Itu ceritanya. Turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim wafaqtu li rabbi. Gagasan saya sesuai dengan kehendak ilahi. Sholatlah di situ 2 rakaat. Masya Allah, lah rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca apa? Qul wallahu. Tolong jangan hanya seremonial, pesan moralnya boleh dimasukkan dalam jiwanya. Sebelum saya hajian, hobi saya ini korupsi. Begitu nanti di makom Ibrahim, ikrar qul ya ayyuhal kafirun. Mulai nanti bulan hajian, saya tidak lagi berperilaku kayak perilakunya orang kafir. Gak akan korupsi lagi. Bahkan yang dulu saya korupsi, saya kembalikan kepada negara. Alhamdulillah, Indonesia utangnya lunas. Alhamdulillah, tidak perlu lagi pinjam IMF. Ngamuk Amerika, dolar dinaik, nobulan aja. Sebab kita ini selagi punya utang, susah. Nanti kebijakan diatur mereka. Tapi ono pajak, ono gak pajak, ono gak iso bayar aku. Cabut subsidi itu, gak kamu cabut, gak iso nyaura. Minim orang punya utang itu gak iso turu. Angel turu. Itu ceritanya. Dan yang gak gelem utang, mereka gak bisa intervensi. Wani berbahaya, nolak.
Itu ceritanya. Jauh kalbaka yadbaka. Itu teori jahiliyah. Kayak Datuk Maringgi gitu. Oleh janda sing ayu-ayu ditawari sama gak utang kan. Boten utang apa? Nggih pun utang 5 juta kok titik. Ojo 5 juta 5 miliar kok. Tunggu muga-muga besok nyaur. Nek besok nyaur kok tak cetok. Itu teori jahiliyah. Pakai utang sing akeh kan lek esuk nyaur. Gak iso. Nah, diambil nanti ya gadis-gadisnya itu kayak airpodnya, minyaknya, batu baranya. Untuk menang sampai besok satu pulau. Itu cara-cara jahiliyah. Alhamdulillah saya ditawari utang belum saya terima. Iya, nanti kalau butuh temenan kait tak terima. Alhamdulillah itu ceritanya. Bunganya kecil Ustaz, masih aja. Oh aku turun butuh. Wih, ini fasilitas. Iya, tapi aku kan turun butuh. Nanti kalau butuh aku utang. Alhamdulillah akhirnya tawaf. Habis tawaf terkejut kita. Rasul dawuh fasul haji ilal umrah liman kana safal hadiah yang membawa kurban haji awalnya lebaikah hajan dirubah menjadi umrah. Sehingga tahallul selesai. Bagi yang tidak membawa haji, masukkan umrah ke dalam hajimu sesuai dengan pesan Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah untuk kita saja tahun ini atau untuk selamanya? Balil abad. Paket ini untuk selamanya. Maka sampai sekarang yang namanya paket itu berlaku. Mau umrah dulu kemudian haji, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji tamattu. Atau dibalik, haji dulu kemudian umrah, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji ihram. Ihram untuk haji sekaligus untuk umrah, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji ihram. Waduh, hajian bersama Rasul belum tentu tahun depan ikut hajian lagi, nggak membawa binatang korban. Dan sekecil apapun nggak ikuti Rasul, gimana ini? Jangan dikira unek-unek kita seperti itu tidak didengar oleh Rasul. Apa kata Rasul? Kata Rasul, lain begitu min qabli masuk tuh hadiah. Kalau besok aku bisa hajian lagi, saya tidak akan membawa binatang haji. Kalau tidak membawa binatang haji, berarti hajinya ihram. Masya Allah. Semua tuntunan haji itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua bimbingan Rasul itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Kecuali kalau Rasul sendiri bilang yang afdal begini, monggo. Tapi kalau nalar kita, bahaya. Bahayanya nanti orang mengejar yang kita anggap afdal, padahal membahayakan untuk dirinya sendiri. Itu ceritanya. Alhamdulillah, akhirnya Aisyah
nangis ditemui oleh Rasul. Kenapa ente nangis? Haid ya Rasul. Datang ke Mekah itu haid. Karena haid tidak boleh tahu gagal mengikuti Rasul. Rasul sendiri, wah usapnya itu naik unta, nanti menjadi tontonan. Ini namanya model pembelajaran demonstrasi. Maka Rasul tidak bisa mencium Hajarul Aswad di atas kendaraan. Tongkat komandonya itu yang dirusakkan. Saya jadi heran, baru pertama kali ini bisa diskusi sama tokoh Darul Hadis yang masih aktif. Nah kalau mantan Darul Hadis, saya pembinanya. Di Pondok Al-Fatah itu kan pondoknya Darul Kiai Ahmad Subroto, Pak Yainya. Sudah keluar, sudah murtad. Murtad bukan dari Islam, murtad dari Darul Hadis. Saya pertama kali membina di sana. Karena saya pada prinsipnya tidak mau bikin surat lamaran. Iya, saya kerja di mana-mana itu. Lamar itu hanya 2 kali saja. Satu melamar istri, yang kedua jadi pegawai negeri. Andaikan pegawai negeri nggak melamar, nggak pakai lamaran boleh, saya nggak pakai lamaran. Jadi macam di mana di Mojokerto itu ya nggak pakai lamaran. Dulu ada STITM, dulu nggak melamar, dilamar. Kebetulan yang melamar pakai saya sendiri. Itu cerita. Di Probolinggo juga nggak melamar saya. Bagaimana ceritanya? Dosen-dosen bahasa Arab di training, bagaimana mempelajari bahasa Arab ini nanti di Arabia. Lah kok yang namanya training itu asistennya teman saya bilang saya, oh nah ini sini terjemahkan. Mengaku niatnya bagaimana trainingnya malah disuruh training saya. Sejak itu saya diminta isi di Probolinggo. Itu ceritanya. Isi di forum juga gitu. Segitiga ini diskusi saya, Pak Yai Nurhan sama Pak Yai almarhum sampai menjelang subuh didekati oleh kepala sekolah Pak Bakar. Saya minta tolong sampai bantu saya. Bantu apa? Ngajar. Gimana? SMA Muhammadiyah. Siap. Tiba jamin beliau yang dikasihkan saya. Saya ngajar robot, aku gak ngajar. Sama saya di Solo, sampai ke Saudi nggak pernah lamar saya, dilamar kok. Iya, 7 tahun ngasih kuliah orang-orang Arab di Solo itu untuk ngambil gelar doktor. Nah, kok tahun ke-7 ditelepon oleh mahasiswa saya yang kerja di Saudi. Ustaz, ada peluang mengajar di Timur Tengah. Timur Tengah mana? Kalau Suriah nggak mau saya. Enggak, ini di Saudi Ustaz. Kalau Saudi mau saja. Kalau mau besok Ustaz datang ke Jakarta. Engkau bahala, loh. Saya kan di Surabaya, ya ke Jakarta. Tiba sampai di sana, yang namanya diuji itu 9 profesor yang tidak uji. Yang diuji 350 lebih. Saya tanya yang diterima berapa? 5. Romo kamera melo. Tapi karena sudah di Jakarta ya, wes melok bisa. Tak pernah cerita. Tiba panggil terlambat sampai visa sudah siapkan, ini sudah siapkan ke Jakarta. Wes kalau pamitan belas kecuali Pak Rektor. Takmir masjid dan Jumat
telepon, Ustaz posisi di mana gitu. Lagi di Saudi, umrah Ustaz, yang nikah itu besok waktunya Ustaz kuliah. Aduh, mohon maaf, saya lagi di Saudi. Oh, kalau gitu nanti setelah umrah ya Ustaz. Kira-kira umur saya 5 tahunan di sini. 5 tahun. Jadi gitu ceritanya. Cara dokter saya gunakan. Tunjukkan kemampuan. Orang akan melihat. Nanti akan dibutuhkan. Begitu. Orang sok punya ijazah, lamar honorer. Bikin kerjaan ojo. Ojo jadi jauh pekerja mono. Punya bisnis, tidak apa-apa. Presiden pabrik beting. Pendino itu piro sehingga beting. Presiden pabrik sujen. Apalagi sekarang butuh wakai. Pokoknya presiden. Itu ceritanya itu pola pembinaan mental. Jangan jadi pekerja, jadilah orang yang punya banyak pekerja. Begitu caranya. Jadi pegawai negeri itu jangan. Pegawai negeri itu artinya budak negara. Oh no, dokter ini ya. Makanya saya seumur hidup nggak mau jadi pegawai negeri. Begitu disekolahkan sampai dokter, pada waktu itu ditawari oleh Pak Ato. Sampai sudah dibiayai negara, masa nggak mau bantu negara? Maksudnya apa? Jadi pegawai negeri, mau asal nggak ngelamar, butuh ngelamar, gitu. Tiba-tiba begitu diterima jadi pegawai negeri, enak jadi pegawai negeri. Wah, kok kafir ini enak. Itu ceritanya. Bayangkan kerjanya hanya 2 hari. Tulisan dulu bebas Pak dulu. Kalau pinter primo, mulai kadang-kadang gak teko ya. Gajinya Masya Allah. Itu terjadi seperti itu. Setelah selesai hadiah, Aisyah nangis. Kenapa nangis? Lah Rasul habis haji langsung ngajak pulang. Nah kenapa? Saya kan belum bisa umroh. Teman-teman punya 2 pahala, haji dan umroh. Lah saya baru dapat haji, belum bisa umroh. Mana kakakmu Abdurrahman? Ajak adikmu ke Tanim, dari Tanim untuk melaksanakan umroh. Sehingga yang dilakukan Aisyah, haji apa? Ifrad. Semua bimbingan Rasul itu yang terbaik bagi kita. Itu ceritanya. Tidak ada bimbingan Rasul yang tidak baik. Gara-gara manasik haji selalu yang afdal, waduh repot. Waktu duha didatangi oleh orang 3. Ustaz, tolong kami diantarkan tempat jumroh saat ini, saat duha ini. Kenapa? Kan waktu duha afdal Ustaz. Waduh. Jadi, mau cerita nih. Memang berapa yang ingin lempar itu? Ada 7 orang Ustaz. Ayo udah kumpul, saya antarkan. Saya kalau udah mandu, Pak, harus siap menjadi pelayan. Udah. Padahal PP itu 6 kilo loh, Pak. Berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo. Berarti saya nanti harus siap 2 kali. Ayo sudah. Ini gara-gara waktu manasik ngomongnya tuh enggak enak. Iya enak Ustaz, tiap tahun bisa pergi. Nah kami kan enggak bisa seperti Ustaz. Dia enggak boleh ngomong gitu. Kalau bisa berdoalah, mudah-mudahan tahun depan masih bisa haji lagi. Gitu ya Ustaz ya. Tapi kan Ustaz mau mengantarkan, siap. Saya antarkan sampai di tempat jumroh, ya dan askar Indonesia, belum waktunya, nanti. Sudah berjalan 3 kilo. Ya Allah, kita di sini atau pulang? Pulang aja Ustaz, masih lama ya.
Aduh. Ceritanya gini loh. Ceritanya tanggal 9 wukuf di Arafah sampai maghrib, kita diajak ke Musdalifah, Mas Ari, untuk mabit bermalam di sana. Tengah malam, yang dalam kondisi lemas, para perempuan disuruh ke Mina di bawah pimpinan Abu Bakar, putranya Abu Bakar, Abdurrahman. Dipesan nanti sampai Mina jangan langsung lempar, istirahat dulu, salat subuh, setelah itu silahkan lempar. Jarak Musdalifah Mina tinggal kira-kira 4 kilo, perjalanan paling 1 jam lah paling lama. Kalau berangkat jam 12 sampai sana katakanlah jam 1 paling lama. Istirahat dulu, nanti habis salat subuh silahkan lontar jumroh. Lah Rasul bersama yang kuat-kuat masih di Mina sampai subuh. Habis subuh, sholat subuh di sana, wukuf yang kedua sesuai dengan pesan Allah, fa'idha afattum min arafat fadkurullaha indal mas'aril haram. Bedanya kita dengan orang jahiliyah wukuf di Masjidil Haram sampai matahari terbit. Kita tidak, kata Rasul, sebelum terbit biar ayo kita ke Mina. Artinya apa? Orang yang lemah sudah lempar setelah subuh, kemudian setelah selesai baru yang kuat-kuat datang. Ini kan safe. Coba kita tidak seperti orang Afrika, lemparnya misalnya nggak usah waktu duha, setelah sholat subuh kita lempar sesuai dengan bimbingan Rasul. Afdal apa tidak? Siapa yang katakan tidak afdal? Cuma karena jadwalnya tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Itu ceritanya. Siapa bilang yang duha waktu afdal? Itu hasil pemikiran. Memang Rasul membina ketika lempar setelah subuh tidak afdal. Tidak ada bimbingan Rasul yang tidak. Kita aja memaksakan yang paling afdal. Wong Rasul itu bilang kerjaan kita hari ini, 1, bisa lempar jumroh dulu, 2, bisa kurban dulu, 3, bisa tahallul dulu, 4, bisa ifadah dulu. Kan ada 4. Tidaklah dikedepankan, diakhirkan jawaban Rasul, if'al wala haraj. Kerjakan, tidak dosa. Nah, kalau kita sesuai dengan bimbingan Rasul, jam itu tiba. Oh, enggak dileng memang enggak dikasih. Masa Rasul memberi petunjuk yang enggak afdal? Inilah kelemahan kita. Model fikih, andaikan model hadis, walaupun ibadah berat, sebenarnya masuk fitrah, semua yang bisa menjalani. Itu kira-kira ringkasannya. Monggo yang ingin komentar, tanya jawab langsung apa? Monggo silakan. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan pada Ustaz Zainuddin. Monggo seperti biasanya kita masih ada waktu 10 menit atau 15 menit untuk interaktif. Silakan yang interaktif. Monggo silakan, langsung aja ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kaitannya dengan membayar dam Ustaz. Ya. Di Muhammadiyah insya Allah ada semacam instruksi atau anjuran bisa membayar dam di Indonesia. Itu menurut syariatnya diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Kalau membayar boleh-boleh saja. Yang jadi problem itu menyembelihnya. Bayar oleh Pak. Sampai saat durung budal, ayo bayar di koleksi, boleh apa tidak?
Boleh. Yang jadi problem itu menyembelihnya. Menyembelih dan di Indonesia untuk haji. Itu alhamdulillah Pak sudah diinstruksikan 4 tahun Muhammadiyah menggodoknya sehingga sudah keluar fatwanya, silakan malah direkomendasikan ya Pak ya. Untuk itu bagi yang yakin silakan diikuti gitu. Ini waktu ada kesempatan daring dengan pusat, saya tanya itu fatwa sudah ditanfidkan atau belum? Kayaknya enggak bisa jawab. Padahal mestinya kan kapan ya fatwa itu ditanfidkan dulu, baru menjadi payung hukum. Saya belum menjelaskan tentang diskusi boleh dan tidaknya. Saya tanya fatwa itu kan mestinya gini Pak, nanti daerah Tarjih mengeluarkan keputusan, kemudian ditanfid oleh daerah. Kalau wilayah ditanfid oleh wilayah, kalau pusat ditanfid oleh pusat. Punya pengalaman dulu kita nasional itu punya kesepakatan tanwid Pak. Awalnya saya tawarkan takhir, ditolak. Kenapa ditolak? Itu istilah sudah dipakai NU. Jadi kita ya apa beda mana? Akhirnya muncul istilah takhir. Sudah Pak, hampir 13 tahun nggak ditanfid. Baru ditanfid itu tahun 2013an ya Pak ya, Masya Allah. Baru jadi payung hukum. Jadi prosedurnya itu begitu. Kalau belum ditanfid, apa bisa dijadikan payung hukum? Kayaknya ini keselak. Iya, ada ikatan dengan MPK mungkin ya. Iya, jadi masih perlu didiskusikan. Akhirnya ditanggapi oleh kajian apa itu Madrasah Alia mana itu Jakarta, macam-macam Pak. Ya, kita terima. Nanti siapa tahu dimunaskan dulu ya Pak ya. Ini kan belum munas, hasil lajnah ini. Kemudian nanti mestinya itu dimunaskan. Kalau disepakati, mudah-mudahan ditanfidkan gitu. Baru nanti jadi payung hukum. Maka kalau saya ditanya gimana Ustaz dengan fatwa itu, anggap darurat lah. Kalau darurat itu kan boleh-boleh saja. Tapi apakah itu kumpuli itu sudah sepakat? Belum dimusyawarahkan secara nasional. Itu baru hasil lajnah tarjih pimpinan pusat. Apakah hasil lajnah itu otomatis jadi kebijakan? Belum tentu. Harus dimunaskan terlebih dahulu. Sudah disembelih di sini. Saya punya firasat Pak, fatwa ini nanti menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Wis pokoknya aku melok Muhammadiyah dalam urusan ini, betul Pak? Oh iya Pak, bayangkan Pak, ya, salah kan tetap dapat satu. Oh namanya hasil ijtihad. Itu kira-kira begitu Pak. Saya sedang menyusun semacam pro dan kontra biar kita ini dapat bandingan gitu. Sedang menyusun gara-gara dituntut biar umat itu ada bandingan. Memang sebagian tetap tidak mau, itu hak setiap jamaah. Dia pingin menyembelihnya tetap di sana. Saya cancel dulu jawabannya. Iya. Cukup ya, terima kasih. Saya kira siapa ini? Oh iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah, kemarin setelah sholat Id di tempat saya itu hujan. Akhirnya sholatnya di dalam masjid. Iya. Setelah sholat teman-teman berdiskusi kecil-kecilan gitu. Iya. Kok ada perkataan begini, sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Iya. Kemudian sholat di masjid itu hukumnya bid'ah. Karena sampai itu, sehingga ada potensi menghukumi gini, meninggalkan sholat sunnah itu tidak berdosa, tapi mengerjakan bid'ah itu dosa. Nah, saya menyampaikan hadis yang intinya itu Nabi pernah sholat pulang ke kehujanan juga. Iya. Sehingga tidak pernah Nabi itu sholat di masjid hari raya. Iya. Gimana menjelaskan tadi? Oh, bagus, jawabannya tuh bagus, Pak. Menurut dia. Ya Allah, berarti orang-orang NU yang sholat di masjid itu bid'ah semua ya, rokok semua. Apalagi sholat di Masjidil Haram, Pak. Wah, bid'ah itu rokok semua. Jadi kalau sampai di Saudi, di Mekah, di Madinah, sholat hari rayanya di mana, Pak? Di masjid, rokok kabeh. Urusannya sunnah jadi rokok kabeh. Masya Allah. Hadis yang menjelaskan Rasul sholat hari raya di masjid itu doif, Pak. Doifnya apa? Kalau sudah hujan, masjid Nabi itu nggak bisa dipakai sholat, Pak. Jadi masjid Nabawi yang dibangun Rasul jangan dibayangkan apa ini, Pak. Lahan dibatasi, depan ono payoman, itu pun dari pelepah kurma. Belakang ada payoman dari pelapa kurma. Kalau hujan, wassalam deh. Loh iya banjir, Pak. Sehingga walaupun hari Jumat diharapkan muadzin itu mengumandangkan sholatlah di rumah masing-masing. Tapi bukan sholat Jumat di rumah masing-masing. Tidak, Pak. Gagal menikmati hari raya Jumat, kembali sholat zuhur masing-masing di rumah. Ke masjid juga nggak bisa. Belum ledoan, belum jalan licin. Karena Madinah itu ajamak, hutan belantara. Nah sekarang gerimis sampai tambah gitu. Kita hanya ngapain sholat di rumah? Hujan, bro. Lo kan ada payung, kan ada daun pisang. Masjidnya yo kakek bajikan. Jadi begitu ceritanya, Pak. Kalau gitu, kalau hujan wis gak usah sholat, ini lagi. Saya pernah mengalami, Mas. Habis sholat, untungnya sudah salam, gerimis, Pak. Nah, untungnya saya ini ada payomannya, Pak. Cuma itu sok buyar ke kiri kanan, tadi saya kayak jualan jamu. Ya gak apa-apa, gak buyar. Itu kapan ya? Buatnya disampaikan, kalian jangan buyar, hujan ini rahmat. Paling jamaahnya, iya kau enak, dipayomi. Wow. Tolonglah Pak, jangan membid'ahkan dulu lah, kasihan lah. Sudah ikhtiar baik-baik, masuk neraka lah. Iya, ini kamu lu kaya enak jadi, Pak. Sampai barat, kopinya sampai ke putih, bid'ah. Kalau tumpengan, pemanis hitam kayak gini, titipin rokok. Ya Allah, ini kamu nu, kan mantap. Itu ceritanya. Mudah-mudahan dimaklumi, ya wes surga PNDW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.